adalah petinju muda Marcel berusia 18 tahun dengan Surya Dharma berusia 20 tahun. Kalau melihat track record mereka, kemudian melihat rangkaian prestasi mereka merupakan petinju muda berpengalaman di kelasnya. Saya tidak hanya bisa mendengar Bung Hengki Selatan kali ini, tapi juga sudah ada Bung Rere, seorang influencer yang juga aktif di Combat Sport dan akan menemani saya di dua pertandingan terakhir ini sambil memberikan analisanya yang berlangsung Volta versus Surya. Bung Rere. Halo, selamat malam. Pertandingan antara kedua petinju muda ini ya sangat-sangat dinantikan karena memang jarang bertanding yang event yang seperti ini. Dan ini keduanya punya senjata benar-benar mematikan. Oke, apa itu kalau kita lihat begitu Volta ini masuk, Bung Rere, support banyak banget. Banyak banget. Ini tepuk tangan, coba teriak semuanya. Demikian pula dengan Surya Dharma. Ya, ini kita melihat ronde pertama, Bung Hengki, apa yang bisa Anda saksikan Bung Hengki dari performa keduanya? Dua petinju yang sangat baik yang dibina Indonesia. Satu petinju jadi secara basic memang ini dihitung. Kalau dihitung berarti dia terkena pukulan cukup tajam sehingga dihitung oleh wasit, dan biasanya setiap ada hitungan dan tidak ada perlawanan biasanya poinnya itu biasanya 10-8 atau 10-9 itu yang dilakukan oleh sang pandu atau wasit. Tetapi karena ini adalah pertarungan antara petinju profesional melawan petinju amatir, jadi sehingga kita melihat bahwa pertarungannya ini masih batas-batas yang gengsi yang lebih diutamakan. Jadi secara basic bertinju, dua petinju ini adalah contoh buat petinju-petinju muda yang ada di Indonesia. Begitu, Putri. Ya, Bung Rere, kalau melihat ini dominasi ditunjukkan, upaya untuk ditunjukkan oleh keduanya, tapi sepertinya memang Volta tancap ke secepat awal, Bung Rere. Betul. Tapi melihat kuda-kuda dan tangan teknikal keduanya ini benar-benar sangat textbook, sangat rapi, sangat disiplin, dan ini merupakan ciri khas petinju muda gitu kan, untuk bisa menjaga jarak, menjaga pukulan. Kita dari satu pukulan Volta yang masuk secara pelan. Mungkin 10-9. Ya, kita lihat juga dalam tayangan amat apa yang terjadi di ronde pertama. Iya, kalau kita melihat seorang Volta ini, setiap pukulan yang dilakukan oleh Surya itu setiap pukulannya dia dengan mudah mengantisipasinya. Dengan apa? Dengan blok-blok yang sangat rapi. Dalam waktu dia melakukan blok, di sini adalah ada kecepatan yang dilakukan oleh seorang Volta, yaitu begitu melakukan blok dan dia membalas dengan cepatnya. Itu adalah counter-counter petinju-petinju yang sudah mempunyai jam terbang yang baik. Meskipun dia kedua petinju berusia muda, tetapi secara prestasi petinju ini menjanjikan berbicara pada level yang tinggi. Begitu, Putri. Iya, ini kita lagi mulai ronde kedua. Bung Rere, bacaan Anda, apakah kemudian kalau kita biasa melihat keunggulan strategi dari Volta ini bisa dilaksanakan sesuai gameplaynya ketika berhadapan dengan Surya? Kalau yang saya lihat biasanya Volta akan menjaga kardionya. Volta dikenal dengan kardionya yang benar-benar bisa main sampai ronde 3 dengan pace yang sama, dengan disiplin yang sama. Sementara Surya satu pukulan yang menjadi bombastis atau pukulan one punch key gitu ya, yang bisa membuat Volta mungkin goyang kapan saja. Jadi kita agak-agak menunggu nih apa yang akan terjadi nih. Baik, semuanya dalam sangat kuat. Betul. Dikatakan oleh Bung Rere, stabil loh ya Volta ini dari ronde ke ronde, karena memang kemampuannya untuk bisa menjaga ketahanan fisiknya ini cukup teruji. Sepertinya lebih agak sedikit ini tidak bisa dianggap remeh juga. Surya ini walaupun tadi ritme permainan bisa dikendalikan oleh Volta, tapi hati-hati dengan pukulan yang mematikan tadi yang menjadi senjata utama dari Surya. Betul. Seru juga di Bung Hengki kalau melihat kalau ini adalah kembali lagi bahwa kalau mau melihat bertinju ya paling tidak basic bertinju seperti ini. Jadi dia bukan textbook saja, tetapi memang petinju ini adalah jenjangnya mulai dari level yang namanya mini junior. Mini junior itu adalah level yang paling terendah, yang paling muda, usia 10 sampai 12 tahun. Itu yang dilakukan oleh Volta. Kebetulan Volta ini kemarin juga dia training center TC sama tempat saya juga. Jadi di tim pelatnas ya, dia masuk di tim pelatnas. Kita yang memantau karena petinju ini potensial, sehingga sampai sekarang dia termasuk petinju lapis 2-nya tim Indonesia untuk SEA Games. Tetapi Volta ini sangat menjanjikan untuk bisa berbicara bukan hanya pada level SEA Games Asia Tenggara, tetapi kita mencoba untuk menonjolkan petinju ini karena masih muda untuk level kita target bisa berbicara pada
Los Angeles nanti Olimpiade 2008 di USA. Itu yang kita coba, dan nanti kemungkinan juga dia akan 2 minggu ini akan kita terbangkan menuju ke Uzbekistan. Uzbekistan untuk menambah jam terbang seorang Polta. Sedangkan Surya bukan petinju biasa juga, petinju profesional dengan usia yang sangat muda, dengan penampilan Ryan Gracian dari Indonesia, penampilannya sangat menjanjikan. Petinju ini adalah pemegang sabuk juara Youth Asia. Jadi 2 petinju muda yang sangat punya prestasi yang baik, hanya bagian yang berbeda. Satu petinju profesional, satu petinju amatir. Tetapi profesional dan amatir kita samakan untuk bisa kedua profesional dan amatir bergabung bersama kami adalah Perbati, bisa berbicara pada level yang lebih tinggi, internasional dan dunia. Begitu Putri. Iya, ronde kedua sudah selesai, sudah terlewati 3 menit, tapi kita lihat cuplikannya Bung Rere Anggara, dan saat ini juga masing-masing petinju sudah kembali ke sudutnya. Apa yang bisa Anda katakan dari ronde kedua yang sudah berlangsung tadi, Bung Rere? Teknik Putri yang saya lihat sejauh ini sih masih Volta yang selalu memulai inisiatif ya. Meskipun dari Surya juga rapi dan serangan baliknya mengancam, tapi kita membutuhkan mungkin satu perlawanan yang signifikan, sehingga saya belum bisa menilai apakah namanya Volta atau Oke, ini adalah ronde penentuan, ronde penutup, ronde terakhir dari partai 13 ini komen event. Apakah kemudian Mas Volta bisa terus melakukan dominasinya? Kita sudah coba mulai inisiatif ya. Dan ini ada kesempatannya dia nih untuk bisa menambung angka nih. Itulah petinju muda kita semua. Ya, sama-sama ada emosi seorang Volta mencoba mendikte, mengintimidasi seorang Surya, tetapi Surya dalam keadaan terintimidasi ada sedikit saya melihat ada IQ yang sangat baik. Kenapa saya bilang IQ yang sangat baik? Begitu dia dalam keadaan tertekan, terintimidasi, dia melakukan clinch. Ini tidak dilarang, dan apa yang dilakukan oleh seorang Surya cukup baik dan bisa memberi apa yang dilakukan oleh Volta, sehingga pukulan-pukulan Volta tidak kontinu untuk dia terima. Begitu. Intensitas ya, karena dia memutar betul. blok. Itu yang dilakukan oleh Surya. Intensitas di pertandingan ke-13 ini memang semakin meningkat. Ini membuktikan bahwa hari semakin malam, tapi Itu diberikan warning ya, atas pukulan belakang, tidak boleh, karena dilarang. Memukul dengan open glass juga dari tangan terbuka. semakin ramai, semakin riuh, dan juga semakin kita melihat bagaimana teknik yang ditunjukkan oleh para petinju ini. Saat ini Mas Volta dan juga Surya Dharma menjadi hiburan bagi kita para penikmat petinju. Ya, kita lihat. Volta bertanding begitu menikmati, ya kan? Bisa kemudian membawa iramanya. Seperti kayak Surya yang Ya. menjadi brawling. Dia harus menunggu Volta masuk dulu 15 detik terakhir. Apakah Volta menjadi brawling kah? Apakah Surya akan menangis semuanya? Sudah semakin tipis waktu. Ya, juga konsisten Volta dari ronde ke ronde, Bung Rere. Sepertinya Volta sedikit unggul angka ya, karena inisiatifnya terlalu banyak melebihi Surya yang saya lihat, apalagi di ronde pertama dan di ronde ketiga. Hanya di awal saja Surya mencoba untuk inisiatif, tapi selanjutnya kembali lagi Volta yang mendikte pertandingan. Wey, mana suaranya? Awal hingga ronde ketiga ini tekanan diberikan. Kalau saya melihat hasilnya adalah karena keduanya muda dan menjanjikan, paling idealnya adalah kalau secara gambaran memang seorang Volta lebih unggul, tetapi secara pitching untuk membuat ini menambah ramai, yang paling ideal mereka sering gitu ya. Ya, seperti yang tadi sempat kita saksikan di pertandingan sebelumnya. Volta, kalian layak menjadi petinju Indonesia. Inisiatif, Keren sekali, wow. tapi pukulan memang tidak sangat indah. tangan.
footwork mereka. pergelangan Dan itu gimana apakah saja? dihitung Dan poin? Tidak, jadi pukulan yang masuk adalah pukulan yang bersih, tidak ada blocks. Jadi bersih, tidak ada blok itu yang dihitung. Kalau kacamata kita, kalau secara fair kita cerita, karena ini adalah pertandingan amatir dan pro, mungkin itu ada sesuatu yang mesti diperhitungkan. Jadi VR-nya ditinggikan. Tapi kalau secara gambaran memang Polta lebih unggul, karena memang kelasnya pun mereka berbeda. Ya, Surya lebih di bawah daripada seorang Polta gitu. Jadi tidak bisa misalnya ukurannya karena berat badannya beda, terus profesional dan amatir itu tidak bisa kita mengambil decision yang kira-kira merugikan satu profesional dan amatir. Yang paling idealnya adalah draw begitu. Baik, setelah bertanding bisa mendukung perkembangan dari petinju muda kita ya, tentunya. juri memutuskan kemenangan. Ini jadi deg-degan ya. Mutlak Siapa? dinyatakan draw. Selamat untuk Surya dan Mars Devota. Tadi. Benar, Robert. Kita Draw. sama mereka Hasil sangat imbang, ini takjub merupakan sekali hasil dengan imbang pertandingan kedua mereka. dalam rangkaian pertandingan kali ini. Sebelumnya kita juga saksikan saat dua petinju kebanggaan tanah air kita yang mengundi pelatnas juga bertemu tadi, dan saat ini Mars Devota dan Surya Dharma membuktikan bahwa Indonesia punya petinju muda yang potensial, berbakat, dan kansnya besar untuk bisa melangkah ke tahapan berikutnya. Begitu Bung Rere. Dan penampilan gantengnya juga ada. Asik. Jadi bisa menjual. Itu menjual, Semakin betul. kesini dunia combat sport juga entertainment juga ya. Betul, kira-kira Ya. gitu. Rere. Wow. Justru itu yang membuat laku dijual kan, Bung Rere. Apalagi kalau kita betul. lihat Dengan di promotor Amerika juga yang dan keren juga semuanya. nih, Papa Rock. Satu persatu Jadi saya petinjunya akan keren, teman-teman apa namanya sini. promotornya juga Yang nggak ada pertama, kembalian, ya kan? berapa Kira-kira. lama juga menunjukkan